Welcome back to my channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Ibu-pot PPh pasal 21 sekarang sudah tersedia di Direktorat Jenderal Pajak atau di DJP. Silakan teman-teman yang mau mengakses ibu-pot sudah bisa melalui menu layanan lapor. Dan di video kali ini Rudy Konsultan mau bahas yaitu tentang bagaimana cara menginput ibu-pot PPh pasal 21 atau 26 di DJP online. Dan mulai saat ini yaitu menurut PP 168 itu sendiri adalah setiap karyawan yang penghasilannya di bawah PTKP tetap harus dilaporkan. So, jangan skip video ini atau jangan dipercepat ya videonya agar teman-teman tidak miskomunikasi ya. Apa yang kita sampaikan bisa tersampaikan dan bisa dimengerti. Sebelum saya lanjut, untuk teman-teman yang mungkin butuh jasa konsultan pajak, teman-teman juga bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini ya. Oke, ini saya sudah login ke www.pajak.go.id. Dan di sini untuk teman-teman yang mungkin belum mengaktifkan ibu-pot 21 atau garis miring tahun 26, teman-teman bisa masuk ke menu profile dulu ya. Setelah masuk ke menu profile, silahkan masuk ke aktivasi fitur. Nah, di situ pastikan untuk ibu-pot 21 garis miring 26 ini sudah terchecklist. Di sini diceklis dulu. Setelah itu silahkan ubah fitur layanan. Nah, ketika sudah mengaktifasi fitur tersebut, teman-teman bisa akses melalui menu lapor. Ini untuk teman-teman yang mungkin sudah sering mengerjakan ibu-pot PPh pasal 23 atau PPh final, itu sudah tidak asing ya. Nah, di sini setelah masuk ke menu lapor, teman-teman bisa masuk ke menu pra pelaporan. Jadi di sini untuk yang PPh 21 pegawai misalnya ada 2 atau 3 orang itu wajib dilaporkan, dan istilahnya meskipun penghasilan mereka itu di bawah PTKP. Nah, setelah itu di sini kita klik ibu-pot ya. Setelah masuk ke menu ibu-pot, kita akan disandingkan dengan dashboard, bukti potong, SPT masa, dan pengaturan. Untuk langkah awal, jika teman-teman belum mengisi, saya sarankan untuk yang awal masuk ke pengaturan dulu ya. Nah, setelah pengaturan, pastikan teman-teman di sini sudah mengisi penanda tangannya itu siapa ya. Kalau misalnya belum, silakan klik tambah di sini. Nah, di sini akan ada yaitu penanda tangan yaitu wakil wajib pajak pengurus. Silakan isi NPWP atau NIK ya. Setelah itu diisi NPWP dari si pengurus tersebut. Nah, setelah masukin NPWP secara otomatis nama lengkap itu akan keluar ya di sini sesuai dari data dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, tinggal saya checklist statusnya itu aktif. Tinggal checklist aktif terus kemudian klik simpan. Nah, jika teman-teman sudah mengisi di kolom penanda tangan, teman-teman bisa isi yaitu selanjutnya yaitu di bukti potong. Dan di sini misalnya di bukti potong, teman-teman bisa masuk ke menu rekam di sini ya. Jika mau merekam atau jika sudah merekam mau mencari periode tertentu, silahkan klik di periode kata kunci di sini. Karena di sini berarti kan untuk masa pajak Januari tahun 2024 yang nantinya harus dilaporkan di bulan Februari tahun 2024. Misalnya di sini kita klik rekam, dan di sini ada yaitu PPh bulanan dan final ataupun tidak final. Nah, di sini kita pilih tahunnya dulu ya. Misalnya ini tahun 2024, terus kemudian jenis masa pajaknya Januari. Setelah itu teman-teman isi aja NPWP jika dia memiliki NPWP. Jika tidak, karyawan yang penghasilan di bawah PTKP tapi belum punya NPWP memiliki NIK, silakan isi dengan identitasnya adalah NIK. Dan di sini kita akan contohkan yaitu menggunakan NPWP. Di sini teman-teman bisa isi NPWP yang 15 digit ataupun yang 16 ya. Nah, setelah diisi NPWP, dia akan langsung secara otomatis memproses nama dari si pemilik NPWP, terus kemudian alamat sesuai dengan yang terdaftar di NPWP tersebut.
Nah, selanjutnya di sini ada kode objek pajak, yaitu kode objek pajak itu sendiri yang menjelaskan bahwa karyawan tersebut adalah pegawai tetap atau penerima pensiun berkala atau pegawai tidak tetap, distributor pemasangan berjenjang dan lain-lain ya. Di sini ada pilihannya, ada cukup banyak. Silahkan pilih sesuai dengan kebutuhan ya. Katakanlah misalnya di sini tenaga ahli, maka masukkan sebagai tenaga ahli. Jika pegawai tetap, kita klik pegawai tetap. Dan di sini kita akan coba dengan penghasilan misalnya di 4.500.000 dengan status P tidak kawin ya. Kita coba di sini pegawai tetap. Terus kemudian jika mendapatkan fasilitas PPh pasal 21, silakan bisa checklist di sini ya. Nanti ada surat keterangan bebasnya atau SKB-nya. Jika memang tidak ada SKB, kita abaikan aja. Terus kemudian di sini ada skema perhitungan. Jadi DJP itu sudah menyediakan skema perhitungan dari PPh-nya. Jadi kita tidak perlu memikirkan jumlah PPh yang terutang itu berapa. Dan di sini misalnya asumsinya adalah menggunakan sistem gross atau kita gross up. Dan di sini misalnya kita asumsikan penghasilannya di bawah PTKP misalnya 4.500.000. Nah, terus kemudian di sini kita juga harus isi nih PTKP tahunannya, apakah dia statusnya tidak kawin atau kawin anak 2 dan lain-lain sesuai dengan kenyataannya ya. Jadi misalnya di sini 54 juta kita anggap bahwa tidak kawin. Nah, di sini ada menu, ada tombol hitung di sini yang mana kita klik, dia akan memproses bahwa DPP-nya 4.500.000, tarif PPh-nya adalah 0 karena memang penghasilannya di bawah PTKP. Terus kemudian PPh pasal 21-nya juga 0 karena ketika disetahunkan posisinya tidak lebih dari 54 juta. Nah, kita coba asumsikan dengan penghasilannya 10 juta ya. Nah, statusnya tetap kita status tidak kawin 0 gitu. Terus kemudian kita hitung, maka di sini akan otomatis PPh pasal 21 ini yaitu terhutangnya adalah 200.000. Ini adalah menggunakan tarif efektif, di mana dari 10 juta itu dikalikan dengan 2%, maka nilainya adalah 200.000. Nah, di sini kita tidak bisa merubah ya teman-teman. Jadi misalnya saya rubah jadi 100.000, ini nggak bisa. Jadi secara otomatis dari sistem DJP langsung menghitung PPh yang dipotong. Nah, setelah kita hitung, terus kemudian silakan diisi ya nama pengurusnya. Di sini bisa klik aja, nanti secara otomatis yang tadi di awal kita jelaskan bahwa ya, diisi nama penanda tangan, tinggal klik. Terus kemudian di checklist aja, terus kemudian klik simpan. Nah, secara otomatis kita mau nggak mau itu harus mengisi setiap karyawan yang entah itu penghasilan di bawah PTKP atau di atas PTKP, kita harus hitung, kita input satu persatu atau mungkin dengan cara ekspor melalui form Excel yang disediakan oleh DJP. Mungkin di video berikutnya saya akan bahas yaitu tentang bagaimana cara memasukkan formula Excel tersebut agar ketika mungkin teman-teman jumlah karyawan cukup banyak dan harus masukkan satu persatu, bisa dengan cara mengekspor atau mengimpor dari form Excel yang sudah disediakan oleh DJP. Nah, jika memang itu sudah selesai, bisa klik simpan di sini ya. Maka dia akan nge-save. Nah, kita klik ya. Nah, di sini akan muncul lagi apakah mau melanjutkan pembuatan karyawan lagi, bukti potong lagi atau tidak. Jika memang tidak, maka di sini kita bisa masuk ke SPT masa atau kita posting dulu ya. Jika memang cuma karyawannya satu, bisa klik posting. Nanti secara otomatis akan masuk di SPT masa sini ya. Ya, di sini SPT masa, silakan dipilih tahun, masa Januari, bisa klik cek di sini. Nah, ketika di sini tadi karena saya belum posting maka tidak muncul. Jika memang sudah diposting, maka di sini akan secara otomatis muncul. Setelah itu kita bisa masuk ke penyiapan SPT masa. Ketika sudah selesai, di sini adalah perekaman bukti penyetoran. Jadi kan terjadi adalah kurang bayar 200.000. Di sini bisa input ya bukti bayarnya yang sudah mendapatkan NTPN, diinput di sini. Karena ini baru simulasi, jadi saya tidak input di situ. Di sini ada daftar bukti potong. Di sini yang tadi udah kita buat ya, yang tadi barusan kita buat. Jika memang terjadi kesalahan dan karena memang ini hanya contoh, kita hapus. Ada menu aksi di sini yaitu untuk lihat
Di sini akan terlihat bukti potongnya, bukti potong PPh pasal 21. Jadi nanti bukti potong ini sendiri adalah ada bukti potong per bulan ya untuk pegawai tetap. Terus kemudian jika memang ada perubahan, misalnya nilainya harusnya bukan 10 juta, misalnya dari 20 juta, bisa klik menu ubah di situ. Yang di menu aksi satunya lagi adalah menu hapus ya. Jika memang terjadi kesalahan, kayak misalnya sekarang saya mau hapus ya, maka di sini akan muncul pop up mau hapus bukti potong. Jika iya, tinggal klik OK aja. Oke, di sini saya akan coba hapus. Nah, setelah ini, jadi notesnya adalah ketika kita menghapus, secara otomatis di sistem ini di DJP dia akan tetap terrecord tapi dengan status dihapus. Ini karena memang contoh, jadi saya hapus. Terus kemudian di sini ada daftar bukti potong PP pasal 26. Terus kemudian di sini untuk teman-teman yang mau menggunakan skema impor ya, bisa klik di sini. Terus kemudian tinggal pilih ya yang tadi bukti potong. Nah, untuk teman-teman yang mau download ya, download form importnya, teman-teman bisa masuk ke menu sini ya. Di sini, terus kemudian silakan teman-teman scroll ke bawah. Di sini ada panduan user manual. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nonton video ini terus belum puas atau belum yakin betul, teman-teman bisa download user manual, yaitu ada di sebelah kiri ya. Di sini. Nah, untuk user manualnya, terus kemudian untuk yang download format Excel-nya, teman-teman bisa download di poin sini nih. Bulanan dan final atau tidak final, klik di sini. Nah, setelah tadi ya SPT masa selesai di sini, ya, teman-teman bisa masuk ke SPT masa, isi NTPN atau bukti bayarnya yang di sini, terus kemudian bisa masuk ke penyiapan SPT. Nah, di sini sama juga seperti PPh pasal 23, tinggal edit untuk melanjutkan kirim SPT. Setelah itu bisa klik kirim dan BPE secara otomatis masuk ke email yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Oke, sampai sini dulu ya tentang pembahasan, yaitu aplikasi IbuPot untuk PPh pasal 21 atau 26 yang per hari ini sudah launching atau sudah bisa digunakan. Jadi ini untuk masa pajak Januari tahun 2024. Jadi pastikan untuk semua karyawan, teman-teman yang yang mungkin nggak ada NPWP bisa dengan NIK. Terus kemudian jika ada NPWP silakan minta NPWP-nya, data lengkapnya, dan diisi di menu DJP online ataupun di menu Excel untuk yang diimport. So, sebelum gua closing, untuk teman-teman yang rasa video ini bermanfaat, tidak ada salahnya share ke teman-teman kalian, tidak ada salahnya berbagi ilmu ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa tahu ya informasi terupdate bahwa per hari ini ada IbuPot PPh pasal 21 atau 26. Kita sosialisasikan agar semua wajib pajak tahu dan bisa cara mengisinya. Dan jika teman-teman juga butuh jasa konsultan pajak, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.